Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Saya harap kabarnya baik-baik aja. Jadi ini konten pertama aku. Eh, saya harap teman-teman bisa like, comment, ataupun subscribe. Bisa di-share juga kalau sekiranya konten aku ini bisa buat inspirasi untuk semuanya. Ya, jadi gini. Di konten saya ini saya ingin menceritakan dulu awal mulanya tentang kehidupan saya. Oke. Jadi gini, saya itu saat ini berumur 31 tahun. Ya, udah tua ya. Ya nggak apa-apa sih ya. Jadi kita share, bukan berarti saya menjelekkan seseorang di sini, tapi saya ingin berbagi cerita aja untuk pengalaman untuk semuanya. Jadi bagi kalian nanti setelah ini misalkan punya cerita-cerita tentang kehidupan kalian, bisa kalian share di sini biar bisa saya ulik-ulik lagi, atau mungkin saya share ke teman-teman biar jadi ajaran atau pengalaman dalam kehidupan. Jadi saya saat ini sebenarnya posisinya single part 2. Itu namanya duda sih ya. Gak apa-apa buat diri saya sendiri, karena saya alhamdulillah saat ini sudah bisa menjalani kehidupan saya yang sebelumnya saya berpikir bisa nggak ya saya menjalani kehidupan seperti ini ya. Jadi saya termasuk laki-laki yang tersakiti saat ini, kayak lagu aja ya. Ya, jadi saya itu dulu pernah menikah, tepatnya di tahun 2017. Berarti kalau saat ini sudah hampir 3 tahunan ya, hampir 3 tahunan. Belum nyampe karena nikahku tuh itu di akhir tahunnya. Iya. Jadi awal mulanya kenapa? Ya, ini kesalahan. Jadi bagi teman-teman nanti misalkan kalian tuh punya pasangan, jadi kalian tuh harus kenal dulu siapa dia, keluarganya kayak gimana. Jadi kita menikah itu bukan berarti kita menikah dengan dia, tapi kita menikah dengan keluarganya juga ya. Menikah dengan keluarganya, iya, karena di sini kita menyatukan dua keluarga, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk calon pasangan kita itu, tapi kita menyatukan dua keluarga. Jadi kita harus saling menerima dari awalnya gimana gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya saya sudah tahu. Jadi saya sebelumnya juga seperti itu. Saya ingin dia itu mengenal saya, mengenal keluarga saya, sampai kejadian kita sudah saling kenal. Sampai di situ saya sama mantan istri saya sendiri itu kita nggak ada proses pacaran ya. Karena apa? Karena pacaran itu menurut saya gitu ya, kita akan terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kalau misalkan punya iman itu nggak masalah, tapi sekuat-kuatnya iman kan bisa aja tergoda ya kan. Tapi saya berpikir di situ dulu. Tapi sebenarnya di sini penting ya. Bullshit kalau ngomong masalah ta'aruf ya kan. Kalau ta'aruf tuh nggak boleh ketemu, nggak bisa ketemu. Terus kita juga nggak, gimana ya, kita mengenalnya dengan cara Allah, dengan cara Tuhan seperti itu. Tapi di sini yang saya bahas bukan ke yang ta'arufnya, tapi kita bahas masalah kehidupan saya dulu, mungkin buat pelajaran semuanya.
Saat itu saya kenal dia hanya 2 minggu. 2 minggu itu, setelah itu saya memutuskan untuk melamar dia, sampai akhirnya selisih sekitar 6 bulanan. Saya sama dia akhirnya kita masuk ke pelaminan, akhirnya menikah di akhir tahun, tepatnya di bulan November 2017. Di situ sebenarnya saya sudah mendapatkan sinyal-sinyal sebenarnya ya. Jadi saya sudah dapat sinyal dari yang kuasa, tapi di situ saya tidak memperdulikannya. Bukan tidak memperdulikannya, karena kita senang, kita mau menikah itu senang. Jalannya saat itu sebenarnya terjal banget, tapi masih masih saya lawan atau saya lakukan. Akhirnya aku menikah di November 2017 itu. Pada saat menikah itu sebenarnya sudah banyak kejadian. Contohnya, jadi pada saat saya mau pernikahan itu, pas saat ijab itu, cincin untuk calon istri saya atau buat mahar itu ketinggalan di rumah. Terpaksa deh saat itu aku pulang ngambil cincin tersebut. Untungnya tuh rumahnya dekat, karena saya dengan mantan istri saya itu rumahnya cuma selisih beda gang aja, 1 gang di situ. Untungnya dekat ya. Terus saat itu kita menikah. Pada saat menikah di situ, mulai hari pertama itu udah saya kaget. Karena apa? Karena mertua saya itu orangnya culas. Gimana ya, saya belum begitu sadar saat itu culasnya itu. Jadi kotak sumbangan saat itu mereka buka sendiri tanpa mengajak saya. Terus saya sebenarnya nggak berpikir masalah aku dapat berapa gitu ya, tapi kok seperti ini gitu. Jadi oh iya, istri saya itu anak tunggal dan mereka itu pendatang di sini. Ibunya itu dari Pacitan, bapaknya dari Wonogiri. Tapi di sini mereka culas seperti itu. Saya berpikir, oh mungkin mereka memang berniat untuk bisa buat kebutuhan gitu ya. Saya sih nggak masalah. Oke, itu selesai. Berikutnya lambat bulan, lambat hari. Di situ perlakuan mertua saya sih sebenarnya sama saya saat itu baik-baik aja, masih baik-baik aja. Sampai pada akhirnya saat itu saya itu, atau istri saya saat itu dinyatakan hamil. Jadi selisihnya cuma sekitar 4 bulanan dari saya menikah itu. Akhirnya dia hamil. Nah, pada saat hamil itu saya baru dikasih tahu. Jadi kalau mertua saya saat itu, mereka itu ada yang ngikuti. Maksudnya mertua saya itu kejawen ya. Pernah dengar ya kata kejawen gitu. Kalau kejawen di sini, jadi kalau di keluarga orang Wonogiri atau dia keturunan Solo ya, di situ kalau kejawen ada yang ikuti, jadi turun temurun gitu, dari bapaknya nanti turun ke anaknya seperti itu. Nah, setelah turun ke anaknya itu,
ya kan. Dia tuh akhirnya nanti ke cucu-cucunya seperti itu. Nah, dia nggak akan lepas sebelum ada keturunannya, ya kan. Nah, tapi di posisi ini mertua saya itu punya anak, atau istri saya itu kan wanita. Jadi kalau turunnya ke menantu nggak mungkin karena darahnya berbeda, ya kan. Akhirnya apa? Dia menikahkan itu mungkin ya. Jadi kalau pendapat saya itu dia pengen ada keturunan laki-laki, tapi ada dari darah dia gitu. Sampai pada akhirnya sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan kan. Kalau 4 bulan biasanya kalau kita USG gitu kan, kita tahu hasilnya tuh anak kita tuh laki-laki atau perempuan seperti itu kan. Nah, diketahui ternyata anak saya itu laki-laki. Betapa senangnya kan mereka. Tapi saya di situ masih nggak berpikir ke arah situ gitu. Mungkin karena mikir saya itu senang karena mereka mau punya cucu nih, karena kan dia juga punya anak cuma 1 gitu. Nah, tapi setelah itu apa, perlakuan mereka sama aku tuh berbeda. Bedanya kenapa? Jadi pada saat itu mereka akhirnya ngasih tahu nih kalau mereka tuh ada yang ngikuti gitu. Yang ngikuti itu sesosok jin, ya jin. Jadi jin Jawa, rambut panjang gitu, ada taringnya gitu, ada taringnya. Setelah itu mereka ngomong, bapakmu tuh ada yang ngikuti gitu. Yang ngikuti itu wanita, ada taringnya, rambut panjang. Di situ sebenarnya ya percaya nggak percaya sih ya. Jadi pada saat itu saya berpikir nggak begitu percaya gitu loh. Sampai akhirnya tuh ada tetangga saya nih, satu persatu, dan jadi ada orang jauh juga nih datang ke rumah gitu. Datang ke rumah, dia tuh minta air gitu. Saya nggak tahu air apa ini. Ternyata mertua saya tuh nggak tahu, kayak sarangnya itu katanya di kamarnya itu. Terus nunggu nih, orang itu nunggu sekitar berapa menit, 30 menitan lah gitu. Setelah itu mereka nunggu di situ. Ya masalahnya apa sih gitu. Saya nanya sama yang datang itu gitu. Jadi tanggaku itu datang ke situ, katanya suaminya itu kayak ada, dia mungkin punya pegangan ya. Kalau orang Jawa itu punya pegangan itu kayak cekelan gitu. Jadi punya pegangan, dia nggak akan lepas. Kalau pegangnya itu nggak bisa lepas gitu. Dan dia minta air itu datang ke situ, minta air sama mertua saya saat itu. Nah, bener aja nih. Jadi pagi-pagi tuh, padahal dia di rumah sakit itu udah lama, sudah hampir 6 bulanan gitu. Jadi hanya koma gitu kan. Dia udah habisin berapa juta nih buat bayar rumah sakit. Akhirnya setelah dikasih minum gitu, besok paginya ada siaran kalau dia tuh meninggal gitu. Ya meninggal, tetangga saya tuh meninggal. Saya kaget nih, benar ya bisa gitu, padahal dia udah koma lama gitu. Terus setelah itu saya belum begitu percaya juga. Mungkin kebetulan. Nah, setelah itu ada lagi nih kejadian lagi nih. Jadi pas
pas kita ngumpul di ruang keluarga gitu, pintu kamar mertua saya itu kebuka, tapi bukanya tuh nggak pernah dibuka langsung close gitu, jadi bukanya cuma dikit gitu. Nah setelah itu kata mereka tuh, kata mertua saya sama istri saya saat itu, katanya tuh ada yang lewat gitu, ada yang lewat. Kamu lihat nggak gitu? Saya ngomong, saya jujur nggak lihat gitu, tapi kata mereka tuh mereka lihat gitu. Karena apa namanya, mantan istriku tuh mungkin anak indigo, iya katanya seperti itu sih gitu. Jadi dia katanya bisa melihat sesuatu hal yang gaib seperti itu, tapi dengan sendirinya kalau punya suami gitu katanya luntur gitu. Ya kadang parno juga nih kalau sama dia gitu, jadi kadang kita melewati pohon besar gitu, dia kadang ngomong ada sesuatu di pohon itu gitu, saya harus ngelakson atau harus amit-amit, kalau orang Jawa tuh seperti itu. Nah setelah itu kita kembali ke tadi ya, cerita tadi. Jadi setelah itu saya kaget nih, kok ada seperti itu gitu, tapi masih bener nggak sih gitu. Cuman kata mertua aku pada saat itu, katanya kalau kamu nggak percaya, coba kamu tidur di depan pintu, terus dengan namanya pakai sapu, apa ya namanya, sapu lidi ya, sapu lidi. Itu dia ngomong, kowe nak ora percaya jajalo turunan yang ngarep ngarep lawang nggawa sapu gerang. Nah kalau cara Jawanya ngomongnya seperti itu. Jadi di sini kan ada orang Jawa, ada dari mana-mana ya. Nah setelah itu saya nggak berani dong, saya jujur saya lebih baik nggak lihat sama sekali daripada saya harus lihat gitu, sesuatu hal yang sekiranya untuk tidak aku lihat gitu. Nah setelah itu hari Sabtu nih saya kerjain itu cuma setengah hari, jadi mertua saya tuh nggak ada di rumah gitu, sampai akhirnya saya di rumah sendiri. Saat itu keran air atau keran yang buat wudhu atau buat sholat itu lepas gitu. Saya masih berpikir positif saat itu, saya colokin lagi, setelah itu lepas lagi. Saat itu jujur saya takut, karena saya pergi dari rumah, maksudnya pergi dari rumah untuk ke rumah orang tua saya sih. Nah setelah itu pada malamnya saya berpikir gimana ya caranya, jadi gimana caranya kalau bisa nih jin ini atau setan ini yang mengikuti mertua saya ini bisa pergi ya kan? Biar nggak mengganggu keluarga kami, terutama putra kami ya, terutama anak saya. Jadi karena kan biasanya kalau anak-anak itu kan bisa melihat sesuatu hal yang gaib ya benar aja. Kadang tuh anak saya tuh tiap malam kadang nangis tanpa ada apa-apa gitu, jadi nangisnya tuh kadang aneh. Jadi ini masalah anak saya juga, jadi nangis, saya sampai bingung cara dieminnya gimana. Saat itu anak saya itu masih sekitar umur 4 bulanan ya, jadi 4 bulanan saat itu cara diemnya gimana ya. Nah akhirnya saya berpikir gimana ya cara diemnya. Nah sampai tibalah mertua saya ngomong, coba dikasih air sama mbah kongnya atau kakeknya gitu ya,
pada malam hari itu dikasihlah sama mertua saya di apa, nek cara Jawa niku dirauke atau dibasuh mukanya seperti itu, dibasuh mukanya. Setelah itu anak saya diem, setelah itu baru tidur pulas. Ini aneh nih anak ini, ya mungkin karena dapat air tadi gitu kan ya, karena dia secara tidak langsung dia lihat gitu sesuatu di situ. Nah pada saat aku tidur sama anak saya saat itu, saya tuh nggak tahu malam itu tuh tidurnya nyenyak banget, ya nyenyak banget sampai apa namanya, istri saya tuh bangunin saya sih, katanya saya nggak bisa bangun gitu sampai terlalu nyenyak banget. Ternyata kan saat itu keluarganya heboh banget sama apa, tetangga saya tuh katanya heboh. Dia nyari kalau pegangannya itu lari dari kamarnya gitu. Jadi kenapa kok bisa lari gitu, jadi setiap malam gitu, setelah maghrib gitu kan, saya tuh baca Al-Quran. Setiap malam Jumat saya bacakan Yasin seperti itu kan, tujuannya biar kalau ada hal-hal yang seperti itu biar bisa pergi dari rumah ini gitu, tanpa saya mengusir, tanpa saya ngomong sama mertua saya gitu. Saya baca Al-Quran, saya baca Yasin setiap malam gitu. Benar aja pada saat malam itu mungkin itu setan panas kali ya dari kamarnya itu, dia pergi tapi mereka nggak tahu perginya kemana gitu. Sampai dia cari di jadi rumah istri saya saat itu dekat sama kuburan. Sampai dia cari di kuburan gitu, ternyata itu tuh apa namanya, di kamar saya itu yang lihat hanya istri saya dan anak saya itu satu tidur pulas. Saya nggak tahu, sampai akhirnya saya tuh terbangun gitu, bangun. Mereka tuh marah-marah, kamu tuh tidur dibangunin dari tadi tuh nggak bisa gitu, padahal tadi tuh ada ini loh, ada yang datang ke kamar kita gitu, kata mantan istri saya seperti itu saat itu. Nah setelah itu saya alhamdulillahnya apa, saya itu dilindungi dengan Yang Maha Kuasa. Soalnya saya juga setiap berdoa semoga anak saya itu dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah ini masih berlanjut ya dengan ceritanya. Saat itu tuh sehari 2 hari itu semakin memanas ya, jadi saya juga nggak tahu kesalahan saya itu apa. Jadi saat itu saya tuh didiemin sama mertua saya itu selama 3 hari. Saya tuh tipe orang nggak bisa diem ya kan. Saya nanya sama mertua saya yang perempuan, saya nanya sebenarnya tuh saya salah apa gitu, kok sampai kelihatannya tuh bapak tuh diemin saya gitu. Tapi saat itu mertua saya jawab, kamu ingin tahu kesalahan kamu apa gitu. Ya saya ingin tahu kesalahan saya itu apa gitu. Kata mertua saya itu, katanya mereka tuh nggak terima kalau anaknya tuh jadiin pembantu. What? Jadi pembantu, jadi apa gitu, salahnya tuh apa gitu. Katanya kalau saya makan tuh harus ngambil sendiri gitu, jadi istri saya tuh nggak boleh melayani saya seperti itu. Padahal kan tugas seorang istri sebenarnya melayani suaminya gitu, melayani dari hal-hal yang terkecil gitu. Cuma saya sebenarnya nggak pernah menyuruh ya, jadi nggak pernah menyuruh.
nggak pernah menyuruh, tapi dia lakukan karena dia sudah tahu tugas seorang istri apa, tugas seorang suami itu apa, seperti itu. Nah setelah itu saya merasa, terus saya saat itu bagai disambar petir ya, dia ngomong seperti itu, sama mertua saya ngomong seperti itu. Saya ngomong, Bu, saya itu siapa gitu, saya di sini sebagai apa gitu, kok bisa ibu ngomong seperti itu gitu. Pernah nggak saya menyuruh dia, istri saya itu untuk mungkin ngambilin makan, atau setelah makan diambil lagi gitu kan. Saya nggak pernah menyuruh, tapi dia ambil sendiri gitu. Kalau memang saya salah, saya minta maaf saat itu sama Mas. Sampai akhirnya sehari 2 hari aku lakuin sendiri, jadi aku tuh ngambil makan sendiri, nyuci piring sendiri gitu, sampai aku ngelakuin itu tuh sendiri. Karena jujur saya tuh orangnya nggak suka bertengkar ya, saya nggak suka punya musuh gitu, apalagi kalau musuhnya keluarga sendiri gitu. Walaupun dia dulu orang lain, tapi kan dia sudah jadi keluargaku gitu saat itu gitu. Sampai di berikutnya masih banyak nih sesuatu hal yang lain gitu yang buat aku tuh aneh nih, kenapa kejadiannya tuh 180 derajat tuh berubah. Apakah mungkin dia itu ada seseorang yang apa namanya, yang ngasih tahu, yang menghasut gitu. Jadi ada tetangga saya tuh, jadi gini ceritanya, katanya tuh ada tetangga saya itu, dia tuh katanya dulu baik sama suaminya, dia melayani suaminya gitu. Tapi setelah punya anak, saya itu dia perlakuannya berbeda. Iyalah, dia lebih perhatian ke anaknya itu gitu. Dan si suami tersebut dia selingkuh gitu. Dan kan sebenarnya tidak semua laki-laki itu seperti itu gitu. Kayak lagu ya, tidak semua laki-laki gitu kan. Malah nyanyi ya kan. Nah terus di situ saya saya menyadari mungkin saya yang salah. Di situ saya menyadari kalau saya yang salah, mungkin saya berpikirnya seperti itu. Sampai suatu saat pas anak saya itu 3 bulan sakit, akhirnya masuk rumah sakit. Pada saat itu pas di rumah sakit itu anak saya nangis, dan saya sebagai orang tuanya atau sebagai bapaknya itu ngajak anak saya tuh masih nenangin gitu. Itu mereka nggak mau gitu, maksudnya nggak memperbolehkan sampai saya gontok-gontokan di rumah sakit karena pengen nenangin anak saya tuh, mertua saya nggak boleh gitu. Tapi setelah itu dia ngomong sama suaminya atau mertua saya laki-laki gitu. Mertua saya itu nelfon saya saat itu, saya dimaki-maki gini, katanya sih kamu orang nggak tahu diri atau apa gitu di sini ya, seperti itu. Nah akhirnya setelah itu saya masih berpikir realistis ya, maksudnya dalam hati banyak kejadian-kejadian yang aneh, menurut saya itu aneh gitu. Kenapa tapi setelah itu akhirnya saya pulang ke rumah. Setelah anak saya keluar dari rumah sakit seperti itu, sampai anak saya itu berumur sekitar 6 bulanan ya, 6 bulan menuju ke 7 bulan. Saya tuh ngajak anak saya pergi aja tidak pernah boleh. Saya nggak tahu, mungkin dia masih kecil, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bagi saya itu masih kecil. Tapi kalau sudah 6 bulan bagi saya sebenarnya sudah cukup dewasa.
bukan dewasa dan arti besar gitu, tapi sudah cukup lah kalau kita bisa mau ajak anak kita jalan-jalan gitu kan. Tapi mertua saya itu masih nggak boleh saat itu. Saya tuh sebenarnya sudah panas sekali, bukan hanya itu. Jadi setiap saya datang atau saya pulang ke rumah orang tua saya, mesti saya juga berantem sama istri saya berantem dengan mertua saya nggak tahu kenapa dan kenapa gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena saya udah nggak kuat gitu. Saya di rumah itu sudah nggak kuat. Saya ngomong sama istri saya, kamu mau ikut saya atau kamu mau ikut orang tuamu. Di sini bukan berarti saya ingin memisahkan antara anak dengan orang tuanya, ya kan. Bagaimanapun juga mereka tetap orang tuanya, tapi saya benar pengen mandiri gitu, karena di sini mereka tuh sudah ikut campur dalam keluarga itu hampir 100% di sini. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang, dan di situ istri saya tuh nggak nelpon saat itu, tapi WA. Dia ngomong kalau kita hidup sendiri-sendiri aja, orang tua aku masih mampu hidupin aku sama anakku, seperti itu. Tuh aku sebenarnya kalut ya, nggak nyangka juga. Karena dia tuh orangnya pendiam gitu, jadi nggak banyak nuntut sebenarnya orangnya. Tapi kenapa kok dia bisa seperti itu gitu. Jadi akhirnya itu saya masih nunggu nih. Saya ngomong sama orang tua saya tuh kalau mertua tuh saya seperti ini, karena saya sebenarnya nggak pernah cerita sama orang tua saya permasalahan saya itu apa di rumah. Seperti saya tanggung sendiri saat itu. Setelah saya pulang, orang tua saya tuh ngomong, nggak mungkin mertuamu kalau di sini tuh baik-baik aja gitu, nggak seperti yang kamu ceritain gitu. Orang tua aku sampai ngomong seperti itu gitu, karena saya nggak pernah cerita jujur. Terus setelah itu kalau bapak nggak percaya atau orang tua saya nggak percaya, coba besok ikut ke rumah istri saya, kita ngomong baik-baik. Maksudnya dalam arti di situ kalau memang bisa untuk dipertahankan, saya sebenarnya saat itu milih untuk dipertahankan, tapi saya nggak mau tinggal di rumah itu gitu, karena rumah itu sudah nggak beres menurut. Nah setelah itu mereka tuh sambutannya ketus dan katanya nggak mau balikan sama aku. Katanya tuh katanya tuh aku orangnya temperamen, aku suka main tangan, padahal nggak ada seujung kuku pun aku nggak pernah namanya main tangan sama istri saya gitu. Aku cubit aja belum pernah loh, apalagi saya sampai main kekerasan atau turun tangan seperti itu. Ngomong saja saya tuh hati-hati banget sama istri saya, karena saya nyadar di situ tuh di situ tuh aku numpang gitu ya, numpang sama mertua saya gitu. Nah akhirnya dia itu milih untuk tetap pisah, tapi saya masih bertahan. Saya sebenarnya masih ingin ngomong langsung empat mata dengan istri saya saat itu, karena di sini tuh masih ada anak gitu. Karena di sini walaupun mantan istri atau mantan suami itu ada, tapi kalau mantan anak tuh memang nggak ada, yang sampai kapanpun dia tetap anakku. Sampai suatu ketika sampai mereka tuh harusnya yang membiayai perpisahan itu gitu. Karena
mereka yang menginginkan untuk pisah gitu, bukan aku gitu. Tapi di sini posisiku digantung gitu, jadi akhirnya saat itu aku memutuskan untuk pisah gitu. Dan pada saat pisah, alhamdulillahnya semua dipermudah, jadi saya dikenalkan dengan orang-orang baik. Saya juga pisah itu saya juga konsultasi dengan orang-orang yang tahu tentang agama gitu kan. Saya konsultasi apakah keputusan yang saya ambil ini benar gitu. Tapi dari satu orang yang tahu agama itu, dia membenarkan, atau menurut saya memang cukup sampai di sini gitu. Enggak, akhirnya saya masih beri kesempatan nih sama mantan istri saya. Jadi mereka akhirnya ngomong kalau mereka itu pengen balikan gitu, tapi dengan satu syarat, orang tuaku tuh nggak boleh datang ke pernikahan ulangku itu, karena aku sama dia kan sudah sekitar 6 bulanan ya, jadi 6 bulanan dan nggak bersama gitu. Jadi itu harus ada pernikahan ulang gitu. Jadi tapi orang tuaku tuh nggak boleh datang gitu, nggak boleh datang. Tapi bagaimanapun juga, tapi saya ngomong saat itu sama mertuaku, Bu, maaf, semiskin-miskinnya orang tuaku, sejelek-jeleknya orang tuaku, mereka tuh keluargaku. Jadi apapun yang terjadi, mereka tuh harus tahu, mereka tuh harus merestui apa keputusan yang akan saya jalani atau saya ambil seperti itu. Tapi kalau memang ibu itu mau ngajak baikan atau balikan gitu, harusnya ibu sama bapak itu datang ke rumahku, karena aku di sini kan laki-laki ya. Jadi nggak mungkin kalau aku harus melupakan mereka gitu. Kalau ada apa-apa nanti saya harus lari kemana gitu, karena mereka tuh keluargaku gitu. Bagaimanapun mereka tuh keluargaku. Sampai suatu ketika akhirnya mereka tetap kekeh untuk pisah. Oke, nggak masalah bagiku, pisah nggak apa. Sampai akhirnya saya dapat pengacara. Alhamdulillahnya saat itu dapat pengacara tuh dengan harga yang agak miring saat itu. Dan sebelumnya banyak itu pengacara harganya lumayan mahal-mahal gitu. Nah setelah itu setelah aku dapat pengacara, diurus lah sama pengacaraku itu. Mereka menuntut sampai 10 jutaan gitu. Bagiku nominal segitu besar, karena kerjaku juga orang biasa sih. Jadi pengacaraku ngomong, sebelum pengacaraku datang ke rumah mantan istriku untuk negosiasi saat itu, dia sudah ngomong kalau seandainya istrimu itu minta tuntutan gitu, kira-kira gimana. Saya ngomong 15 juta pun saya carikan, tapi anakku tetap ikut dengan aku. Kalau mau sih nggak masalah gitu, tapi masih nggak mau gitu. Akhirnya mereka tetap nggak mau. Akhirnya proses pisah pun kita berjalan. Akhirnya proses 3 kali sidang selesai dengan catatan mantan istri itu nggak boleh datang gitu, karena kalaupun datang dia tak suruh bayar sendiri. Nah setelah itu akhirnya kita pisah. Saat pisah tuh sebenarnya jujur aku terpukul. Jujur pada saat di pengadilan, siapa sih yang mau di pengadilan gitu kan, kehidupannya atau rumah tangganya hanya seumur jagung gitu kan, kayak artis ya, seumur jagung gitu.
Tapi inilah hidup, inilah kehidupan gitu. Kita harus milih kita mau bahagia atau seperti ini selamanya gitu. Lambat laun alhamdulillah saat ini saya bisa bikin rumah sendiri, buat rumah sendiri. Alhamdulillah semua diberi kelancaran. Tapi sebenarnya di sini belum selesai. Saya tuh kalau ngajak anak saya pergi itu masih belum bisa, atau mereka nggak memperbolehkan. Saya nggak tahu permasalahannya apa. Dari dulu saya tuh nggak boleh ngajak putra saya juga bingung. Tapi ya itulah kehidupan gitu. Jadi di sini intinya bagi teman-teman yang sekiranya kita tuh hidup tuh sebenarnya cuma sekali, jangan sampai disia-siakan gitu kehidupanmu dengan orang yang memang belum benar-benar mencintai kita. Walaupun kita sudah menikah, belum tentu itu orang yang terbaik untuk kita gitu. Jadi di sini bukan saya membenarkan pisah itu diharuskan, enggak. Tapi di sini kita tuh berhak memilih kehidupan kita. Kita tuh mau bahagia atau kita mau sengsara gitu. Ya, dengan konten ini saya harap putra saya nanti kalau misalnya sudah besar bisa lihat cerita ayahnya, gimana cerita sedihnya, karena saya yakin mereka akan mendoktrin anak saya untuk benci dengan saya yakin seperti itu. Tapi bagaimanapun saya mendoakan yang terbaik untuk semuanya, mendoakan yang terbaik untuk anak saya dan mendoakan yang terbaik untuk keluarganya. Karena kalau misal keluarganya atau orang tuanya sudah nggak ada, nggak tahu juga ya mereka istri saya itu akan jadi apa. Cukup sekian dari saya. Misalkan teman-teman punya cerita, ayo berbagi cerita, bisa dikirim ke email saya. Nanti saya akan menceritakan atau share, nggak usah disebut namanya juga nggak apa-apa. Saya akan share cerita-cerita kalian. Kalau misalnya punya cerita horor pun juga nggak apa-apa, nanti bisa di-share di sini. Kita berbagi cerita aja. Terima kasih. Kita ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.